Yes, tapi kali ini Survivors dimanapun Anda berada dan pemirsa, kali ini kita akan segera masuk untuk round kita yang terakhir di Purgatory. So, tanpa berlama-lama lagi, pesawatnya sudah mulai terbang dan kita akan menyaksikan pertempuran terakhir pada malam hari ini, Bung Skyla. Yes, ini bakal menjadi pertempuran untuk menentukan siapa yang bakal menjadi raja untuk hari pertama. Karena kita ketahuin, biasanya Onyx Olympus mereka itu benar-benar bisa merajai day pertama gitu. Dan kalau kita ngeliat dari segi standing memang mereka nggak ketinggalan jauh, tapi apakah mereka bisa mengulangi kesempatan yang sama gitu kan? Ya bedanya ya memang mereka nggak ngebuka hari ini dengan buyah gitu loh. Itu Mereka dia. dapat kesulitan di round pertama tadi. Tapi kali ini masih dengan skenario seperti biasanya, GPX membagi posisi di area 30 house. Tapi lagi-lagi terjadi kali ini RRQ Hide turun di tempat yang sama lagi. Okanernya sudah tumbang di sana. Bakal coba dibalaskan karena Joan dan juga kasih, bahkan kan shotgun minnya berhasil menumbangkan lawannya. Ini dia Bapak Jam Shoot Indonesia. Joan masih melakukan predik tapi Arab di sana harus ditumbangkan. Joan mendapatkan jam tapi malah dibalikan keadaannya, Bung Skyla. TCE atau Tang City Esports berhasil sekali lagi mengatakan bahwa mereka adalah raja dari Brasilia rumah 7 Bigan. Mereka tidak terkalahkan dan mereka bakal mengulangi hal yang sama lagi. Siapapun yang akan datang akan tetap mereka jamu Bigan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya udah ada satu penggunaan yang sangat bagus dari teman-teman RRQ ID, di mana mereka walaupun terkena down satu orang tapi setidaknya mereka berhasil membalikan keadaan dengan menjadi 3 lawan 3. Tapi pergerakan dari Tang City sendiri itu bagus banget. Ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Sehingga fokus dari RRQ Hide itu benar-benar terpecahkan. Dan ketika sudah pecah, akhirnya berhasil di finishing oleh Tang City Esports dengan sangat baik gitu kan. Iya itu dia. Tapi rupanya belum selesai karena gue ngeliat di sini ada bola yang berhasil ditumbangin sama salah satu player dari tim GPX yang mana posisinya juga dari tim GPX harusnya ini masih pada saling jauh-jauhan. Mereka cukup percaya diri dengan membagi lootingan mereka di rumah 13 ini cukup jauh juga. Karena emang tadi ada yang di area rumah pink yang di tempat tadi mereka rata sama Tang City. Ya. Ada yang di area tengah, nah area tengahnya juga ada yang di garasi. Di garasi, di rumah kuning bawahnya juga ada. Terus tadi yang paling bawah aku lihat sih di area lapangan bawah itu yang ada rumah labirin. Sebenarnya kalau ngomongin GPX yang dapetin ruang di daerah Brasilia tengah ini, menurut gua mereka punya resource yang banyak banget sih Pak, harusnya. Pasti. Karena rumah 13 ini merupakan salah satu high tier lootingan yang memang dimana kalau lu drop di sana sendirian, ya resource-nya lu dapetin sebanyak itu, Pak. Nah, justru yang kalau misalkan ngomongin Purgatory yang sebelumnya, yang diuntungkan adalah tim dari Tang City karena lootingan yang diambil capek-capek sama tim GPX ini akhirnya kedrop juga untuk tim Tang City Esports. Ini yang seharusnya tidak terulang untuk GPX, tapi ini yang diharapkan terulang oleh Tang City Esports. Itu dia, tentunya ini menjadi satu catatan penting untuk GPX ya, dimana mereka udah mengetahui checkpoint kedua dari teman-teman Tang City itu ada di mana dan harusnya mereka lebih prepare lagi. Jangan sampai udah ngeluting rumah 13, namanya aja rumah 13 nih Pak. 13. Nah, sementara Tang City itu ngeluting di rumah 7. Berarti resource-nya banyakan yang mana, Pak? Jumlahnya aja udah banyakan 13 cuy. Itu dia, makanya jangan sampai terulang lagi gitu kan, berbahaya, kesian. Karena mereka nanti looting-looting panjang-panjang, banyak-banyak diambilnya sama orang gitu. Nah itu dia dengan adanya apa ya, vending machine juga nemu koin rasanya di rumah 13 juga udah banyak banget. Betul. Kalau lu orang bisa beli glual sampai satu orang bisa dapat 6, belum lagi untuk glual yang dapat di lantai-lantai gitu yang dilootingan. Wah, rasanya kayak satu orang punya 7 sampai 8 glual aja itu udah oke banget udah ya, oke apalagi banget di early, belum lagi farming glual pakai Mr. Wager, dan itu kalau misalkan lagi-lagi keambil sama tim lain, wah itu udah sayang banget. Kalau kita ngomongin soal Brasilia, dengan ketika lu berhasil dapatin semua lootingan yang ada di Brasilia, rasanya sayang banget kalau nggak masuk late game. Betul, rasanya sayang banget lu nggak masuk late game karena Brasilia seperti yang kita ketahui ya merupakan salah satu powerhouse juga, sama seperti Central, sama juga seperti Mod House. Walaupun Mod House
mereka punya segudang lootingan tapi terbagi di beberapa daerah yang membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkannya. Tapi setidaknya dengan ada Brasilia dengan high tier lootingan juga, ini menjadikan siapapun yang berani turun di sana mendapatkan resiko yang lebih besar. Nah, Di mana ada resource yang banyak, di situ bakal ada yang memperebutkan, Pak. nah itu dia. Tapi memang kalau misalkan kita bandingin Brasilia sama Moskwa sama Sentral ya enak sedikit lebih enaknya lagi di Brasilia karena memang persentase zona selanjutnya itu selalu nggak jauh-jauh juga dari arah Brasilia. Paling kalaupun misalkan keluar juga itu keluarnya dari zona ketiga ataupun zona keempat. Dan yang terpenting adalah banyak sekali yang namanya upgrading phase di daerah Brasilia, Pak. Update zone. Iya, ada tiga di mana lu bisa melakukan lootingan dan juga tentunya mengupgrade phase lu lebih kuat lagi. Jadi pada akhirnya lu bisa dapetin segudang resource dan phase yang udah siap untuk tempur banget, Pak. Nah itu dia, tempurnya udah tempur mode late game banget kalau udah phase 4, phase putih gitu ya kan. Jadi wah ini rasanya sayang banget ya kalau misalkan di Brasilia udah cabut gitu ya. Iya ya. Dan apalagi yang depan kita lagi pada ngemil-ngemil juga, jadi seru juga gitu. Kita ngebawain acaranya jadi lebih panas lagi, Pak. Yo, itu Waduh. dia. Kita kepanasan juga pengen makan. Bung Skyla, kita move. Tadi gue sempat ngelihat juga pergerakan dari Tang City Esports. Ternyata mereka tidak ke rumah pink yang tadi di Purgatory sebelumnya. Justru mereka pindah ke area belakang dari rumah 7. Di sana ada rumah Tayo. Zona pinggiran juga ada di sana. Tapi mereka tetap melanjutkan sedikit lebih melipir keluar zona dan naik ke arah bukit dari fieldnya itu sendiri. Ada apa? Mungkin menurut gua adalah mereka ketahuin bahwa di daerah rumah Tayo itu pertama masih belum ada yang melakukan looting. Mereka bisa dapetin setidaknya beberapa medkit atau global atau ammo yang mereka butuhkan. Dan ketika mereka udah dapatkan hal itu, mungkin mereka masih bisa ngelihat ada beberapa tim yang masih ada di luar zona. Let's say kali ini ada EVOS nih, mereka bisa deteksi hal tersebut dan akhirnya mereka coba untuk menjadi orang yang menahan pergerakan tim EVOS untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Karena memang Riz tadi sempat melepaskan tembakan juga. Ini artinya satu informasi sudah diberikan pasti oleh seorang Riz kalau di belakang ada tim yang masih ada di luar zona dan tidak menutup kemungkinan gitu kalau misalkan mereka nyangka itu adalah tim EVOS ya bisa jadi karena emang tim yang ngedrop di arah atas ya siapa lagi di Motos kalau bukan EVOS yang biasa melakukan rotasi ke sana kalau misalkan zonanya nggak ada di sana. Dan kita kali sudah melihat ada Kapten Force yang berhasil mendapatkan 6 kill. Ini dari tadi MVP-nya nggak jauh-jauh dari 6 kill juga ya Pak ya? 6 kill, belum Dut ada aja, yang lebih ya? Iya, Dut aja 2 kali 6 kill. Ada yang 7 gak sih? Kayaknya 6, 5, 4 ya kalau nggak Tadi salah. dari Onyx juga 6 kalau nggak Iya, salah. waduh, ini ada apa dengan angka 6? Kalau kita kumpulin nih berarti 6-nya udah ada 3 kali. Wah, bahaya nih, Pak. 6. Waduh. Gaswat ini. Waduh. Gawat ini. Waduh, apakah ini Menang konspirasi? Waduh, banyak juga ya. Tapi kalau kita lihat kali ini ya, justru dari MPX sendiri dengan 1 poin eliminasi mereka bakal bermain lebih sabar dan mereka nggak terlalu jauh dari zona selanjutnya, Pak. Yes, tapi ngomong-ngomong yang sabar kali ini ada yang udah nggak sabaran karena Dut baru juga lewat gitu mobilnya. Dia udah turun, udah nembak aja, tapi Koja berhasil merupakan Notzi yang tidak terlihat tapi emang kelihatan. Thanos juga berhasil merupakan teammate dan rupanya tim Galaxio ini terjepit posisinya oleh 2 tim yang berbeda. Ada yang terbegal di jalan oleh tim Echo, ada yang ketembak dari kejauhan sama anak-anak dari Zes Alpha Inc yang memang mereka selalu bermain-main di area map bawah. Tapi EVOS Divine rupanya tak terduga turun di area pertahanan dari tim MPX. Ada Force di sana sang kapten ditumbangkan oleh kapten juga. Abaxnya sempat ditumbangkan tapi kali di Beyond. Boom! Di arah lain Galaxionya harus sudah tumbang. Abaxnya juga tumbang bersama dengan Madora Prime. Dieliminasi di posisi ke-10. Lu lihat gimana penggunaan shotgun booster atau shotgun charger yang bisa kita lihat dengan sangat maksimal itu udah ditunjukin sama teman-teman dari EVOS, Pak. Dimana seorang Beyond itu ketika sudah mengetahui bahwa di depannya ada Chrono yang udah di pop out, dia coba nahan dulu sampai ketika moncong senjatanya udah masuk di dalam yang namanya Chrono itu baru dilepasin sampai musuhnya juga bingung. Anjrit harus kayak gimana nih? Gitu kan? Ya berarti memang kita nemuin lagi satu pembelajaran kalau misalkan ketika ada orang yang bertahan di dalam Chrono itu nggak selalu melulu harus pakai skite gitu. Betul. Supaya masuk langsung gebuk-gebuk darah dalam kayak lu sebelum masuk ke Chrono musuh lu udah nahan si charge boosternya ini dan pas Betul. moncongnya udah masuk tinggal lepasin aja kan? Iya, dan itu tadi Beyond akhirnya berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi dan ngebantu teman-temannya untuk mendapatkan satu hal yang lebih mudah. Dan kalau lu lihat ketika tadi Mr. 05 tidak menjadi orang pertama yang membuka serangan, justru dia lebih menjadi mematikan gak sih, Gan? Ya. Karena dia benar-benar menjadi orang yang tidak terdeteksi pergerakannya dan sangat lincah. Ketika tadi Abaxnya menjadi pembuka jalan, lu bisa lihat duel Mr. 05 akhirnya dia bisa melakukan pergerakan yang cukup cepat dari belakang sampai ke depan dan bisa menumbangkan 2 orang sekaligus, Gan. Ya lincahnya tuh benar-benar kayak
apa ya, rasanya gua ngeliat Mister 05 tuh lepas dari apa ya, lepas Kandang. dari teman-temannya, ya lepas dari kandang. Lu mau ngelihat ke arah depannya udah lu jump shoot depan, ngelihat ke belakangnya udah lu tembak belakang, apapun yang dia lihat di depannya selama itu masih bisa ditarget dan ditembak, ya udah hajar aja. Itu kayaknya karakteristik dari Mister 05 ini udah mulai keluar lagi. Udah mulai keluar lagi dan kalau gua ngelihat tadi juga dari Iko itu menggunakan satu apa ya, rotasi yang menurut gua ngeri juga, bukan rotasi sih, lebih ke keputusan ya. Nah. Lu bisa lihat gimana tadi mereka turun di jembatan, tengah-tengah jembatan, Buset. Pak. Di tengah-tengah jembatan yang lu nggak tahu nih di belakang lu ada musuh enggak, di depan lu ada Itu. musuh apa enggak gitu kan. Sampai akhirnya dia nembakin tapi berbuah dengan sangat manis gitu. Udah dapat sekitar 2 poin eliminasi ya. Oke lah, dengan hanya sekedar turun dari jembatan gitu ngebegal orang dapat 2, dan itu pun dia masih bisa lanjutin lagi berjalan buat terus ke dalam zona selanjutnya. Di last update barusan zona gua ngeliat Eko Esports ada benar-benar di arah tengah, dan kali ini pertempuran sudah tidak bisa dihindari lagi karena Ses Alpha Inc benar-benar ingin bertamu menuju ke arah tim dari Landa Kuning. Thanos sayang sekali harus jadi orang pertama ditumpahkan karena ada Dudes lagi rupanya yang masih bisa melihat menuju ke arah pertemuan orang lain di arah dalam sana. Kali ini kita melihat ada 2 orang dari tim Ses Alpha Inc cukup kesulitan. Ada Fung sudah sangat-sangat sekirit yang kali ini sempat melemparkan satu granat. Ada Gare juga bersiap dengan granat yang akan dilemparkan ke arah dalam. Dixia masih akan shotgunnya dan di sana ada Fungnya harus benar-benar tumpahkan. EVOS datang mendengar sebuah pertempuran tapi masih belum mau turun juga. Tapi kali ini EVOS memutuskan untuk naik ke arah satu tower untuk bertahan, tapi malah ada orang di sana. Jojo benar-benar jadi target yang tidak terduga. Di arah atas ada Eko Esports yang memanfaatkan momentum Bung Syailah. Yes, ada Iko Esports yang coba menjadi third party, bahkan fourth party, karena ada peperangan antara Onyx dan juga Iko. Maksud gua teman-teman dari SES tadi yang akhirnya membuat teman-teman Iko terpecahkan dan mereka ingin fokus ke satu arah aja. Tapi di lain sisi, EVOS dengan sangat mengejutkan coba untuk mengambil daerah atas tower yang dimana membagi menjadi 4 orang sekaligus di dalam satu kompon yang sama. Tapi kali ini, Heyu juga sudah berhasil knockdown oleh seorang Joker. Granat sudah mulai dilemparkan, menumbangkan Mr. Home juga, menyisakan 1 orang bahkan 2 aja. Tapi Iko nggak bakal tinggal diam karena mereka bakal masuk menjadi orang ketiga lagi dan lagi Digan. Ya, sebelum selesai rupanya kali ini Lozi hanya tersisa sendirian. Eko Esports mendapatkan PR untuk menjaga segala sisi. Mereka punya compound permanen, mereka punya sedikit grounding yang bisa dimanfaatkan. Di arah belakang ada First Riders, di bawahnya ada EVOS Divine dan juga Onyx Olympus dari sebelah kanan. Tidak menutup kemungkinan pergerakan dari GPX pun akan bisa menuju ke arah sana. Masih terus melepaskan tembakan menuju ke arah bawah dan zonanya Pak ada di Waduh. Dan kalau lu lihat sebenarnya ini menjadi kesulitan untuk teman-teman Sang Macan Putih dan juga Landa Kuning nih Pak. Nah, dimana mereka harus sama-sama masuk ke dalam zona selanjutnya, dan kalau mereka nggak bergerak dari sekarang ini bakal menjadi satu kesulitan. Sementara itu ketika mereka coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, harusnya Iko dan juga West Bandit udah siap untuk natapin mereka, Pak. Nah, mungkin jadi sulit, dibilang sulit bangetnya ini buat si Onyx Olympusnya nggak sih, karena mereka harus masuk. Tapi kita cancel dulu karena kali ini ada Tank City Esports juga dalam kesulitan. Riz di balik sebuah keluar masih bertahan, masih bisa menggulung medkitnya meskipun sudah hancur juga. Mr. Kepo, oh my god, tapi esnya Riz berhasil didapatkan oleh Koja meskipun di ending oleh Souza. Sama-sama nekan kali ini. Lozi masih bisa nge-cancel kembali. Satu flash cepat dilemparkan. Reload kembali senjatanya. Ada Mr. Kepo di arah dalam. Sementara di kejauhan sana juga masih ada yang terpantau kali ini. Souza bakal masuk dan kali ini Mr. Kepo akhirnya berhasil untuk ditumbangkan dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan mereka bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Dari samping sebelah kanan masih tertahan 2 orang. Ada Bule dan juga Aksekoy yang bakal masuk juga. Bulenya berhasil tumbangkan. Aksekoy tersisa benar-benar sendirian. Tapi ada Justin yang sudah masang sebuah gluol. Ektindir juga kali ini sudah mulai membentang menuju ke arah atas. Di arah atas benar-benar memang ada satu squad yang berhasil menumbangkan 2 orang, bahkan 3 tumbang dari GPX Dus. Granat macam apa itu kau Dus? Luar biasa sekali, tapi Elzia di sana tumbang karena ulahnya sendiri.
tapi ada pertahanan yang coba untuk dilululantakan oleh tim EVOS Divine. Meskipun streaknya tumbang oleh seorang Kucai, tapi kali ini masih bisa diselamatkan seharusnya Bung Skyla. Yes, masih bisa diselamatkan. Sementara itu dari belakang ada teman-teman dari Onyx juga yang coba untuk menjadi orang ketiga dan coba menghujani granat ke daerah atas. Kali ini Frozen Grenade juga sudah dilemparkan. Secara sedikit demi sedikit sudah mulai terkikis. Damage dari tim Onyx ke arah teman-teman EVOS kali ini sudah mulai dirasakan, di mana dua orang sudah melakukan drop kali ini. Di Abax dan juga Mr. 05 bakal coba untuk masuk ke zona selanjutnya. Yes, yang mana Mr. 05 harus ditumbangkan. Sementara rupanya dua orang dan tim EVOS Divine kali ini sudah berhasil turun menuju ke arah bawah. Dia ada pelontar tapi malah Ziggy aja tumbang terkena granat dari seorang Pion. Justru kali ini Onyx Olympus tumbang di posisi ke-6, masih bisa bertahan dan gua nggak ngelihat adanya tembakan dari tim Eko Esports karena mereka benar-benar harus fokus juga menuju ke arah yang lain. GPX mengancam dari arah luar dan zonanya sudah sangat mengecil Bung Skyla. Zona udah sangat mengecil, menyisakan 5 tim aja dan 15 orang yang masih hidup. Di antaranya ada EVOS Divine dan juga Iko, yang dimana mereka masih sama-sama lengkap 4 orang. Yang lainnya sudah mulai terpick off satu persatu. Ini bakal menjadi sangat penasaran. Wah, apakah Iko bisa mengulangi kesuksesannya lagi untuk bermain di daerah Purgatory kali ini, Pak? Yes, Eko Esports bakal menahan pertahanan dari tim First Riders Eclipse dari arah belakang. Dodge granat satu, boom. Masih belum berhasil mendapatkan korban, tapi mereka juga mendapatkan hadangan dari GPX bersama dengan EVOS Divine dari arah belakang. Ada Koja yang benar-benar harus tertumbang di tangan seorang Justin dengan satu granatnya. Kucai masih belum bergerak. Sementara kali ini Dodge bakal ngeker terus granatnya menuju ke arah lawannya. Tersisa satu granat saja dari seorang Dodge yang sudah dilontarkan dan tidak mendapatkan korban. Tinggal adu mekanik main Dodge, tapi Darko-nya tumbang dari belakang. Bahkan Justin berhasil merupakan Lozi. Satu orang tersisa Soja. Yang harus tumbang nih, jangan di tangan Justin kali ini bakal masuk. Udah pencawan, ada Lexus tumbang, Kiba juga berhasil tumbangkan dan kali ini menyisakan Kucai di arah dalam sendirian saja. Mr. 05 berhasil dapat 2 sekaligus. Beyond dari belakang dengan MQ9-nya benar-benar mengancam dan berhasil menumbangkan Dos, mengending West Bandits-nya di posisi keempat. Inikah harinya untuk EVOS? Kita melihat serinya berhasil tumbang seorang Justin. Masih ada Beyond tapi bola Justin berhasil menumbangkan 2 orang dari tim EVOS Divine. Masih ada Abax, masih berupaya, masih dapat, masih ada Devito di sana. Justru EVOS yang tumbang di posisi ketiga dan Kucai masih bertahan sendirian. Oh my god! Congratulations for GPX berhasil mendapatkan buyanya pada round terakhir.